Manusia, untuk melakukan segala aktivitasnya, tentu membutuhkan tubuh yang sehat dan bugar. Namun, bagaimana jika kesehatan itu tiba-tiba dirampas begitu saja? Seperti dalam satu kisah ini. Desember 2002, Ahin. Seperti biasa ia sering berpergian bersama istrinya untuk keperluan bisnis dan usahanya. Biasa-biasa aja. Pagi-pagi sarapan. Begini aja, biasa-biasa. Nggak ada masalah. Kita badannya sehat sekali. Hidup Ahin boleh dikatakan sempurna. Keluarganya bahagia, karirnya sedang berkembang pesat. Pagi itu, jadwalnya begitu padat. Ia harus pergi keluar kota untuk mengurus keperluan bisnisnya. Namun tiba-tiba, Saya rasa di belakangnya pegal sekali di sini. Waktu itu musim dingin, dia kiranya pinggangnya kena dingin. Pindah waktu itu udah nggak bisa jalan, langsung teriak dia. Sakit sekali di belakangnya. Jadi itu kayak patah. seketika, semua rencananya berantakan. Ia terjatuh tanpa tahu alasannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini mesti di rongsen katanya, di MRI. Rongsen udah keluar hasilnya ya. Udah hancur katanya lu punya tulang kropos. Itu nggak bisa jalan, kena dikit aja bisa patah katanya. Osteoporosis kronis, penyakit yang menyerang bagian tulang punggung seseorang. Penderitanya berisiko menderita lumpuh total seumur hidup. Ahin berharap, lewat meja operasi, masalahnya dapat terselesaikan. Bagaimana dengan jalan operasi, dok? Namun, sambil menggelengkan kepala, sang dokter menjawab. Penyakit Bapak sangat parah. Kalau sukses, ya kamu lumpuh. Kalau nggak sukses, kamu mati. Resiko yang terlampau berat. Terpaksa, ia mengurungkan niatnya untuk operasi. Kata udah jatuh sakit, itu sangat sedih sekali deh. Ngomong sama lu kenapa? Sudah ya, Papa nggak apa-apa. Istri saya nangis terus. Saya bilang, jangan nangis depan muka saya sedih sekali. Ma, sudah, Ma. Jangan menangis. Saya terus berdoa itu, anggap mimpi, jangan terjadi begini, nggak mungkin begini. Nggak mau terima kenyataan gitu. Saya bangun tidur, lihat benar suami saya masih terbaring. Umur Ahin masih terbilang muda. Keluarganya tidak bisa menerima kenyataan ini. Demi menyembuhkan ayah mereka, segala cara dihalalkan. Dukun, jimat, pengobatan tradisional. Namun, inilah hasilnya. Ngomong kosong semuanya. Itu semuanya yang orang tipu. Ngomong kosong. Itu semua udah pakai, tapi hasilnya semua sia-sia. Ahin begitu marah dengan kelumpuhannya. Namun apa artinya? Ia harus menerima kenyataan bahwa sisa hidupnya akan ia habiskan dengan terbaring di ranjang. Kalau orang mau sakit nggak bisa ngomong apa-apa lagi, kita makan tetap di ranjang. Terpaksa kita mengurus dia, pegangin dia, dia kan nggak boleh kasar, mesti kita lembut gitu. Kalau ganti ranjang, spraynya kita bedakin dulu, baru kita pelan-pelan tarik.
Kalau nggak bisa, jari masuk agak tinggi dia teriak. Istri yang begitu setia. Hari-harinya yang tenang, kini berisi teriak kesakitan suaminya. Ini teriakannya itu tuh bukannya teriak yang benar-benar tuh suaranya kecil, tidak. Satu gang komplek itu mendengar gitu. Sangat-sangat sakit itu. Kalau miling begitu sakit, miling sendiri sakit. Mau ambil satu gelas, mau minum nggak bisa. Jadi kenapa saya bisa jatuh begitu nasibnya? Itu yang marah terus. Tahun demi tahun berganti. Namun tidak ada perubahan sedikit pun pada diri Ahin dan kesehatannya. Siang jaga, malam jaga. Kadang-kadang kita di tangga aja sambil nungguin aja ketiduran di tangga. Saking capeknya itu. Bukan capek badan, capek hati. Kayaknya kasihan banget gitu. Kadang-kadang kita merasa terlalu sedih lihat hidupnya. Dalam keputusasaannya, Ahin mengucapkan kata-kata yang membuat hati istrinya semakin pedih. Lebih baik Papa mati saja, Ma. Papa jangan katakan itu lagi, Pak. Kita berdua cintanya terlalu dalam sih berdua gitu. Gue mendingan kayak dulu hidup susah, tapi suami saya sehat. Tapi sekarang saya hidup lumayan, tapi suami saya dapat penyakit. Harta yang banyak kasih kita nggak bisa ambil, percuma. Manusia hanya bayangan berlalu, semua sia-sia. Udah sekitar ada 3 tahun, 2 tahun lebih udah mau jalan 3 tahun. Obat apa aja nggak sembuh, masih tetap begini. Satu waktu anak saya bilang, sebuah buletin ditawarkan oleh anaknya. Buletin yang berbicara tentang kuasa Tuhan. Sekali lagi, secerca harapan ditawarkan dalam keluarga ini. Saya lihat yang buletin itu banyak mujizat yang sembuh katanya. Saya tanya istri saya, mau nggak kita percaya sama Tuhan? Siapa tahu saya bisa sembuh. Istri saya katanya, kalau bisa sembuh, apa boleh percaya? gitu udah keputusan. Ini jalan terakhir. Gitu kita percaya ke Tuhan aja. Keputusan telah diambil. Satu keluarga sepakat untuk berserah dalam nama Tuhan. Cara-cara lama disingkirkan. Kali ini mereka belajar untuk memohon pertolongan pada Tuhan. Saya bilang, suatu hari pasti dijawab ini. Pasti sembuh. Suatu hari, sebuah ibadah besar tentang kuasa Tuhan tengah diadakan di Ancol. Inilah detik-detik di mana mereka sebelum berangkat untuk menghadiri ibadah tersebut. Sebelum berangkat kita semua berdoa, pasti sembuh. Sekitar 3:30, jadi waktu saya pegang tangan keluarga saya itu berdoa dapat Tuhan punya mujizat. Jadi diikat di situ, turun tangga saya, ya di bawah, udah bawah langsung ke Ancol. Di sana, ia dihampiri oleh seorang hamba Tuhan. Pak Ahin percaya nggak bahwa Tuhan bisa sembuhin Pak Ahin? Saya katakan, hidup ikut Tuhan, mati ikut Tuhan, semua sama serahkan. Udah saya omong kata begitu, belakangnya kayak setrum, akhirnya saya nangis, menangis saya keluar, apa gitu. Ya, udah sampai dia berhenti, bisa coba. Miring ke sini nggak sakit, miring sebelah kanan nggak sakit, kiri kanan nggak sakit.
Saya bilang, bisa turun nggak langitnya? Saya mau bangun. Langsung saya bangun. Kaget itu bukan kaget sampai kita nggak tahu itu kejadiannya. Kayak nggak percaya gitu, kayak mimpi lagi gitu. Semua satu keluarga bersyukur sampai nangis gitu, senangnya gitu. Dan sampai di situ saya benar-benar tuh bangga banget. Inilah papaku. Inilah yang benar-benar tuh membuat aku tuh, saya mengenal Tuhan itu saya tidak sia-sia. Hari-hari yang penuh dengan ketakutan dan keputusasaan berakhir sudah. Ayah yang begitu mereka kasihi telah pulih dalam kuasa Tuhan. Ucap syukur sama Tuhan, udah sembuh. Saya sampai selama-lamanya nggak bisa lupa Tuhan. Ahin telah sembuh total dari osteoporosis. Ia kembali beraktivitas seperti sedia kala. Hari ini, ia sengaja menyajikan makanan untuk keluarganya. Banyak hikmat yang dapat mereka petik lewat kejadian tersebut. Mesti sabar, imannya mesti kuat. Jangan orang percaya, cuman berdoa sekali dua kali, kalau nggak dapat tanggapan jawaban dari Tuhan langsung kecewa. Ini jangan kecewa. Kita berdoa terus, pasti itu akan dikabulkan dari Tuhan. Memang saya sayang sekali sama istri saya. Sabar sekali. Apalagi sekarang sama-sama ya ikut sama Tuhan, itu lebih dekat lagi. Jadi yang ada susahan, berdoalah, minta sama Tuhan, apapun dijawab. Saya sangat bahagia ya bersama sama Tuhan Yesus.